warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami kelompok 9 akan membahas tentang memanusiakan manusia. Selamat menyaksikan. A. Manusia dan keadilan. Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama di depan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan masyarakat internasional. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan norma-norma, baik norma agama maupun norma hukum. Keadilan ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Jadi, intinya keadilan adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Adapun 3 orang filsuf terkenal yang mengemukakan teorinya mengenai keadilan, yaitu yang pertama Aristoteles, yang kedua Plato, dan yang ketiga Thomas Hobbes. Aristoteles membagi 5 macam keadilan. Yang pertama, keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah dilakukannya. Yang kedua, keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukannya. Yang ketiga, keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita. Yang keempat, keadilan konvensial, yaitu keadilan apabila seseorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan. Yang kelima, keadilan menurut teori perbaikan, yaitu apabila seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang tercemar. Plato membagi keadilan menjadi 2 macam, yaitu keadilan moral dan keadilan prosedural. Keadilan moral yaitu suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Sedangkan keadilan prosedural yaitu suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diharapkan. Sedangkan menurut Thomas Hobbes, istilah keadilan berasal dari pokok kata adil, yang berarti memperlakukan dan memberikan sesuatu hal yang menjadi haknya. Perbuatan adil menyebabkan seseorang memperoleh apa yang menjadi haknya, dan dasar dari hak ini adalah pengakuan kemanusiaan yang mendorong perbuatan manusia itu memperlakukan sesama sebagaimana mestinya. Dengan demikian, pelaksanaan keadilan selalu berkaitan dengan kehidupan bersama, berhubungan dengan pihak lain dalam hidup bermasyarakat. Di dalam masyarakat ada 3 macam bentuk keadilan yang pokok. Di antaranya, yang pertama, keadilan komutatif. Keadilan komutatif yaitu hubungan pribadi dengan pribadi. Dalam hubungan ini harus ada perlakuan sifat adil antara sesama warga masyarakat. Yang kedua, keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga terhadap negaranya. Yang ketiga, keadilan legalis, yaitu hubungan pribadi dengan masyarakat. Dalam hal ini harus ada perlakuan sifat adil dari pribadi terhadap masyarakat keseluruhan. Adilan legalis ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, individualisme mutlak, yaitu masyarakat tidak diakui sebagai perserikatan sosial yang mempunyai realitas sendiri dari tata sosial sendiri. Yang kedua, kolektivisme mutlak, yaitu masyarakat ditempatkan sebagai keseluruhan manusia yang hanya memperhatikan kepentingan umum, tidak ada pengakuan kepentingan individu, semua adalah milik umum. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar terlaksananya keadilan sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua warga masyarakat wajib bersikap secara adil, karena keadilan sosial dapat tercapai apabila tiap individu bertindak dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang kedua, sesama manusia berhak untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai manusiawi, maka berhak pula untuk menuntut dan mendapatkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan kebutuhan hidupnya. Keadilan juga terkait dengan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
di mana semua manusia dituntut untuk bersikap adil atau dapat menempatkan diri sesuai dengan tempatnya dan memiliki adab beradab yang baik terhadap setiap manusia. B. Manusia dan cinta kasih. Cinta adalah perasaan rasa suka terhadap makhluk hidup atau manusia, sedangkan kasih adalah perasaan kasih atau belas kasih terhadap makhluk hidup atau manusia. Jadi, cinta dapat diartikan suatu perasaan manusia yang berdasar pada ketertarikan antar makhluk hidup atau manusia dengan didasari pula rasa belas kasih. Cinta bisa dibina secara baik apabila ada 4 unsur. Yang pertama, pengasuhan. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, perhatian. Yang keempat, pengenalan. Victor Hugo menyimpulkan bahwa mati tanpa cinta sama halnya dengan mati dengan penuh dosa. Dan Erich Fromm dalam bukunya menyebutkan cinta itu paling utama adalah memberi, bukan menerima. Yang paling penting dalam memberi adalah hal-hal yang sifatnya manusiawi, bukan material, yang merupakan ungkapan paling tinggi dari kemampuan. Cinta dapat berlangsung sesaat, tetapi rasa kasih sayanglah yang akan menuntun dan melanjutkan seseorang untuk mengetahui apa itu arti cinta yang sesungguhnya. Setiap orang memiliki pengertian cinta yang berbeda-beda, tergantung individu itu sendiri yang mengalami suatu kejadian atau pengalaman yang ia alami. Berdasarkan Triangular Theory of Love, disebutkan beberapa bentuk wajah atau cinta, yaitu yang pertama, menyukai atau liking, atau pertemanan karib, friendship, yang cuma memiliki elemen intimasi. Dalam jenis ini, seseorang akan merasakan ketertarikan, kehangatan, kedekatan tanpa ada rasanya gairah atau nafsu. 2. Tergila-gila, infatuation atau pengidolaan atau limerence, hanya memiliki elemen passion. Jenis ini disebut juga infatuated love atau cinta pada pandangan pertama. 3. Cinta hampa atau empty love. Biasanya cinta ini disebut juga dengan cinta tanpa perasaan. Cinta seperti ini biasa ditemukan di lingkungan masyarakat seperti perjodohan dan pernikahan yang telah diatur. 4. Cinta romantis atau romantic love. Cinta jenis ini memiliki ikatan emosi dan fisik yang sangat kuat melalui dorongan passion. Yang 5, cinta persahabatan sejati atau companion love. Didapatkan dengan hubungan yang tidak memiliki passion lagi, tetapi memiliki perhatian intimidasi yang sangat dalam. Biasanya hubungan seperti ini ditemukan di persahabatan antara lawan jenis. Yang ke-6, cinta semu atau fatuous love. Bercirikan adanya pacaran dan pernikahan yang sangat bergelora dan meledak-ledak. Komitmen terjadi terutama karena dilandasi oleh passion tanpa adanya intimidasi atau pengaruh perhatian. Ke-7, cinta sempurna atau consummate love. Bentuk cinta yang paling sempurna dari cinta lainnya. Cinta ini bisa disebut juga dengan cinta yang paling ideal. Banyak orang yang ingin mendapatkannya, namun hanya sedikit yang bisa mendapatkannya. Steinberg menekankan pentingnya menerjemahkan elemen-elemen cinta dalam bentuk tindakan. Tanpa ekspresi cinta sebesar apapun bisa mati. Dalam ajaran agama Islam, yang terutama yang dijelaskan dalam Al-Quran, cinta memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, cinta ramah. Cinta penuh kasih sayang, lembut, rela berkorban, dan siap melindungi. Yang kedua, cinta mawaddah. Cinta yang menggebu-gebu atau cinta yang membara. Yang ketiga, cinta ma'il. Cinta yang hanya bersifat sementara sehingga seseorang tersebut ingin meminta perhatian dari banyak orang hingga hal-hal lain cenderung kurang diperhatikan. Contohnya adalah poligami. Yang keempat, cinta sobuah. Cinta yang mendorong perilaku menyimpang tanpa sanggup mengelak. Cinta jenis ini sering dikatakan cinta buta. Yang terakhir, yang kelima, cinta kulfah. Perasaan cinta yang disertai kesadaran yang mendidik kepada hal yang positif, meski itu sulit untuk dijalani. Dalam ajaran agama Islam, sebenarnya cinta itu dilarang karena belum muhrim. Karena tidak diperbolehkan mencintai dan memiliki sebelum menikah, pacaran pun dilarang.
Dalam ajaran agama Islam, cinta yang dimaksudkan itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua cinta kepada manusia, sesama manusia, yang ketiga cinta sesama makhluk hidup lainnya. C. Manusia dan penderitaan. Penderitaan berasal dari kata derita. Kata derita berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya menahan atau mengganggu. Jadi, derita artinya mengganggu atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan bersifat lahir dan batin. Identitas penderitaan ada yang berat dan ada juga yang ringan. Menurut agama, penderitaan itu merupakan teguran dari Tuhan. Penderitaan termasuk realitas manusia di dunia. Namun, peranan individu juga menentukan berat ringannya identitas penderitaan tersebut. Penyebab munculnya penderitaan. Yang pertama, penderitaan muncul karena perbuatan buruk manusia. Ini disebabkan hubungan antar manusia dengan lingkungan sekitar, baik dengan antar manusia ataupun dengan alam, muncul ketidakharmonisan suatu elemen yang dengan yang lainnya. Contohnya, perbedaan pendapat yang menimbulkan perselisihan satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu penderitaan yang muncul karena suatu penyakit atau siksaan. Penderitaan yang muncul karena suatu penyakit atau siksaan atau azab dari Tuhan, namun dengan kesabaran, tawakal, dan optimisme dapat merupakan usaha manusia untuk mengatasi penderitaan tersebut. Contohnya saja, seorang anak tunanetra diasuh dengan sabar oleh kedua orang tuanya. Penderitaan bagi manusia menimbulkan dampak antara lain, yang pertama kekecewaan, duka, kesedihan, ataupun kekacauan hati dan pikiran. Penderitaan tersebut berpengaruh mengubah pola pikir, tingkah laku, serta pandangan hidup seseorang, dan tanpa mereka sadari, penderitaan tersebut memiliki suatu arti berupa pelajaran bagi setiap individu tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai D. Manusia dan tanggung jawab. Manusia dan tanggung jawab berada dalam satu naungan atau berdampingan. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai kesadaran manusia terhadap perilaku baik dan tingkah laku yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti perwujudan atas perbuatan. Setiap manusia memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Selain tanggung jawab, di dalam diri manusia juga terdapat pengabdian. Pengabdian dapat diartikan sebagai pilihan hidup seseorang, apakah ia ingin mengabdi kepada Tuhan, kepada negara, kepada agama, ataupun kepada orang tuanya. Pengabdian mengandungi unsur hak atau pengorbanan atas kewajiban. Tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban. Kewajiban adalah suatu yang dibebankan terhadap manusia atau seseorang. Kewajiban merupakan tandingan terhadap hak ataupun tidak mengacu terhadap hak. Maka, tanggung jawab dalam hal ini dapat diarti dengan tanggung jawab adalah kewajiban. Manusia yang bertanggung jawab yaitu manusia yang berani dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Tanggung jawab ada beberapa jenis. Yang pertama ialah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dan tanggung jawab ini menuntun kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Keluarga merupakan masyarakat kecil. Tiap anggota keluarga wajib dan memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Tanggung jawab ini menyangkut kepada nama baik keluarga. Tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. 3. Yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Pada hakikatnya, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari manusia lainnya. Sesuai dengan kedudukan sebagai makhluk sosial, manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab.
agar dapat melangsungkan hidup di dalam masyarakat. 4. Tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Dalam berpikir dan bertindak, manusia terikat oleh norma-norma dan aturan yang ada. Manusia tidak berbuat semaunya sendiri. Jika perbuatannya salah atau melanggar aturan, dan maka manusia itu harus bertanggung jawab kepada bangsa ataupun negaranya. Yaitu selanjutnya 5. Tanggung jawab kepada Tuhan. Tanggung jawab ini membentuk suatu relasi tanggung jawab terjadi antara Tuhan dan manusia dan alam. Hal tersebut meliputi antara lain tanggung jawab manusia terhadap Tuhan, tanggung jawab manusia terhadap sesama makhluk hidup, dan tanggung jawab manusia terhadap alam semesta, serta tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri. Tanggung jawab manusia terhadap Tuhan memiliki 2 aspek pokok, yaitu pertama, mengenai Tuhan, kedua, menyembah dan beribadah kepadanya. Manusia dan pandangan hidup. Pandangan hidup adalah pendapat ataupun pertimbangan yang dijadikan sebagai pegangan, pedoman, arahan, atau petunjuk hidup di dunia agar dapat menjalani hidup yang lebih baik lagi dengan adanya pandangan hidup. Pandangan hidup mempunyai 4 unsur, yaitu yang pertama, cita-cita. Cita-cita merupakan apa yang ingin dicapai dengan usaha atau perjuangan yang akan ditempuh untuk mendapatkannya. Yang kedua, kebajikan. Kebajikan adalah segala sesuatu hal yang baik yang dapat membuat manusia bahagia, makmur, dan tentram. Yang ketiga adalah usaha. Usaha yaitu kerja keras yang dilandasi oleh kepercayaan dan keyakinan. Yang keempat adalah keyakinan. Keyakinan atau kepercayaan yang dapat diukur dengan kemampuan akal, jasmani, dan kepercayaan. Pandangan hidup berasal dari 3. Yang pertama, agama, yaitu pandangan hidup yang mutlak kebenarannya. Yang kedua, ideologi, yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada negara tersebut. Yang ketiga, renungan, yaitu pandangan hidup yang relatif kebenaran. Adapun langkah-langkah berpandangan hidup yang baik yakni mengenal, yaitu tahap pertama sebagai aktivitas hidupnya yang dalam hal ini mengenal apa itu pandangan hidup. Yang kedua, mengerti. Mengerti di sini maksudnya itu mengerti terhadap pandangan hidup itu sendiri. Bila dalam bernegara kita berpandangan pada Pancasila, maka dalam berpandangan hidup pada Pancasila kita hendaknya mengerti apa Pancasila dan bagaimana mengatur kehidupan bernegara. Begitu juga dengan berpandangan hidup pada agama Islam, hendaknya kita mengerti apa itu Al-Quran, hadis, sunnah. Yang ketiga itu menghayati. Dengan menghayati pandangan hidup kita memperoleh gambaran yang tepat dan benar mengenai kebenaran pandangan hidup itu. Yang keempat, meyakini, yaitu meyakini pandangan hidup yang telah kita hayati. Meyakini itu merupakan suatu hal yang cenderung memperoleh suatu kepastian sehingga dapat mencapai suatu tujuan hidupnya. 5. Mengabdi. Pengabdian merupakan suatu hal yang penting dalam menghayati, meyakini sesuatu yang telah diberikan dan diterima baik oleh dirinya, lebih-lebih dari oleh orang lain. Dengan mengabdi, maka kita akan merasakan manfaatnya, sedangkan perwujudan manfaat mengabdi ini dapat dirasakan oleh pribadi kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri Puspita akan membahas tentang manusia dan kegelisahan. Kegelisahan berasal dari kata gelisah yang artinya rasa yang tidak tentram di hati atau merasa selalu khawatir, tidak dapat tenang tidurnya atau tidak sabar lagi ataupun menanti, cemas dan sebagainya. Kegelisahan menggambarkan seseorang tidak tentram hati maupun perbuatannya. Artinya merasa gelisah, khawatir, cemas, takut dan jijik. Rasa gelisah ini sesuai dengan suatu pendapat yang menyatakan bahwa manusia yang gelisah itu dihantui rasa khawatir atau takut. Manusia suatu saat dalam hidupnya akan mengalami kegelisahan. Kegelisahan yang cukup lama akan menghilangkan kemampuan untuk merasa bahagia. Manusia selama ini seringkali tenggelam dalam kegelisahan. Berbagai penyebab kegelisahan telah menyita waktu dan perhatian manusia. Dan sayangnya banyak yang tidak menyadari betapa mengganggunya kegelisahan itu.
Kegelisahan yang timbul dalam diri kita sebenarnya dibuat oleh kita sendiri. Kita ciptakan mereka dalam pikiran kita melalui ketidakmampuan ataupun kegagalan untuk mengerti bahaya perasaan, kelakuan, dan melalui khayalan yang melambung serta kesalahan dalam menilai setiap kejadian atau benda. Kegelisahan hanya dapat diketahui dari gejala tingkah laku atau gerak-gerik seseorang dalam situasi tertentu. Gejala gerak-gerik atau tingkah laku itu umumnya lain dari biasanya. Misalnya, berjalan mondar-mandir dalam ruang tertentu sambil menundukkan kepala, duduk merenung sambil memegang kepala, duduk dengan wajah murung, malas bicara, dan lain-lain. Kegelisahan juga merupakan ekspresi dari kecemasan. Masalah kecemasan atau kegelisahan berkaitan juga dengan masalah frustasi, yang secara didefinisi dapat disebutkan bahwa seseorang yang mengalami frustasi karena apa yang diinginkan tidak tercapai. Penyebab lain kegelisahan karena adanya kemampuan seseorang untuk membaca dunia dan mengetahui misteri hidup. Kehidupan ini yang menyebabkan mereka menjadi gelisah. Mereka sendiri sering tidak tahu mengapa mereka menjadi gelisah. Mereka hidupnya kosong dan tidak mempunyai arti. Orang yang tidak mempunyai dasar dalam menjalankan tugas hidup sering ditimpa kegelisahan. Kegelisahan yang demikian sifatnya abstrak sehingga disebut kegelisahan murni, yaitu kegelisahan murni tanpa mengetahui apa penyebabnya. Bentuk-bentuk kegelisahan manusia dapat berupa keterasingan, kesepian, ketidakpastian. Perasaan-perasaan semacam ini silih berganti dengan kebahagiaan, kegembiraan, dan kehidupan manusia. Sigmund Freud membedakannya menjadi 3 macam perasaan kegelisahan, yaitu 1. Kegelisahan objektif atau kenyataan. Kegelisahan ini mirip dengan kegelisahan terapan, dan kegelisahan ini timbul akibat adanya pengaruh dari luar atau lingkungan sekitar. Yang kedua, kegelisahan neurometik atau saraf. Kegelisahan ini berhubungan dengan sistem syaraf. Syaraf-syaraf yang bekerja secara alami ketika tubuh merasa terancam atau mengetahui akan adanya suatu hal yang berbahaya yang akan terjadi. Tubuh tidak diperintahkan untuk melakukannya. Singkatnya, kejadian ini ditimbulkan oleh suatu pengamatan tentang bahaya naluriah. 3. Kegelisahan moral. Kegelisahan ini muncul dari dalam diri sendiri sebagian besar karena rasa bersalah atau malu dalam ego yang ditimbulkan oleh suatu pengamatan bahaya dari hati nurani. Hal ini timbul karena adanya dasar yang manusia mempunyai hati nurani dan sadar atau tidak mereka tahu mana hal yang benar dan mana yang salah. Walaupun mereka melakukan kejahatan, setiap orang pastilah tahu yang akan dilakukannya adalah salah. Keadaan mungkin yang memaksa mereka untuk melakukannya. Jadi mereka tetap mempunyai rasa bersalah dan mengalami kegelisahan moral itu. Faktor penyebab kegelisahan antara lain 1. Dari dalam. Faktor kegelisahan dari dalam diri seseorang antara lain A. Cinta diri. Kecintaan seseorang terhadap dirinya merupakan hal yang wajar. Namun sebagian orang berlebihan dalam mempertahankan cinta tersebut sehingga terbebani dengan berbagai macam penderitaan dan rasa sakit. Yang kedua, lalai dalam mengingat Allah. Dalam berbagai hadis dari riwayat sahih disebutkan bahwa was-was dalam keadaan tertentu akan muncul akibat kelalaian seseorang dalam mengingat Allah, berpaling dari mencari hikmahnya dan menentang perintah dan larangannya. Terkadang was-was juga akan muncul dari setan yang telah mengguncangkan jiwanya. Ya, orang yang hatinya bersih dan yakin kepada Allah tidak akan terkena penyakit ini, kecuali bila menderita cacat atau penyakit tertentu. Dari sudut pandang agama, mengingat Allah ibarat benteng kuat dan baju besi yang melindungi manusia dari berbagai macam bahaya, seperti penyakit kejiwaan. Sebagaimana kita juga dapat menjadikannya sebagai pijakan dalam proses pengobatannya. 2. Rasa takut dan malu. Mungkin sifat malu merupakan salah satu di antara faktor penyebab was-was, sebab seseorang pemalu adalah orang yang takut berdiam diri, dan inilah yang mengharuskan kita membahas tentang sebab-sebabnya pada anak-anak. Karena itu mereka yang pada masa kecilnya telah mendapatkan pelecehan dan perlakuan keras, pada masa dewasanya tidak akan mampu menghadapi problem yang sangat besar dan menyelesaikannya secara benar. Ini menunjukkan bahwa seseorang pemalu akan berusaha dengan berbagai macam cara untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya agar tidak menjadi bahan penilaian dan cemoohan orang lain. Inilah yang mendorongnya melakukan pekerjaan secara berulang agar dapat menyelesaikannya sebaik mungkin, yang pada akhirnya menjerumuskannya ke dalam was-was.
3. Tidak merasa aman. Dalam keadaan tertentu, perasaan tidak aman merupakan faktor penyebab terjadinya was-was. Dengan kata lain, sebagian orang akan menderita was-was lantaran dirinya merasa tidak adanya keamanan. Terkadang, perasaan semacam ini merupakan akibat dari lemahnya kepribadian diri dan tidak adanya kemampuan dalam mengendalikan diri. 4. Jiwa yang lemah. Kelemahan jiwa dalam diri seseorang dapat mencapai suatu taraf di mana ia sendiri kehilangan kekuatan untuk mengendalikannya, sehingga kita mendapatinya dengan terpaksa menyerah di hadapan kejadian-kejadian yang dialaminya ketika ia menempatkan keinginan agar seluruh pekerjaannya sebanding dengan orang yang telah utama darinya, orang yang lebih utama dari dirinya. Maka perasaan ini akan berubah ke dalam bentuk perasaan lemah. Cara yang digunakan dalam mengatasi kegelisahan. 1. Dengan memerlukan sedikit pemikiran, yaitu pertama kita menanyakan pada diri kita sendiri atau introspeksi, akibat yang paling buruk yang bagaimanakah yang akan kita tanggung atau yang akan terjadi, dan mengapa hal itu terjadi, apa penyebabnya, dan sebagainya. Yang kedua, kita bersedia menerima sesuatu yang terjadi pada diri kita dengan rasa tabah dan senang hati. Niscaya kecemasan tersebut akan sirna dari jiwa kita. Bersamaan berjalannya waktu, kita dapat mencoba untuk memperkecil dan mengurangi keburukan-keburukan akibat timbulnya kecemasan tersebut dalam jiwa kita. Yang ketiga, kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sabar, tabah, dan ikhlas sehingga Tuhan mau mengabulkan permohonan kita dari persamaan kecemasan ini. Sebab Tuhan adalah yang Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang bagi umatnya yang mau berdoa dan memohon kepadanya. Bentuk-bentuk kegelisahan antara lain 1. Keterasingan. Keterasingan berasal dari kata terasing, asal kata dari kata dasar asing, yang berarti sendiri, tidak dikenal orang, atau terpencil. Sehingga kata terasing berarti terasingkan dari pergaulan, terpisahkan dari yang lain, atau terpencil. Jadi, keterasingan berarti hal-hal yang berkenaan dengan tersisihkan dari pergaulan, terpisah dari yang lain, atau terpencil. 2. Sebab-sebab keterasingan. Bila kita memperhatikan, contoh murninya ialah tidak mau bergaul, atau malu, ataupun dengan sebab-sebab hidup terasing itu bersumber pada perbuatan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat, seperti mencuri, bersikap angkuh, sombong, dan sikap-sikap seperti itulah yang akan menjadikan penyebab dari terasingnya kita. Alex Gunur menyatakan bahwa sikap rendah diri merupakan sikap yang kurang baik. Sikap ini menganggap atau merasa dirinya selalu atau tidak berharga, tidak atau kurang laku, tidak atau kurang mampu di hadapan orang lain. Sikap ini disebut juga dengan sifat minder. Jadi bukan orang lain yang menganggap dirinya rendah, tetapi justru dirinya sendiri yang menganggap dirinya tidak berguna atau tidak baik bagi masyarakat. Sikap rendah diri ini disebabkan oleh antara lainnya kemungkinan cacat fisik atau status sosial ekonomi yang rendah atau rendah pendidikannya, dan karena kesalahan perbuatannya. Macam-macam keterasingan. 1. Keterasingan karena cacat fisik. 2. Keterasingan karena sosial ekonomi. 3. Keterasingan karena rendah pendidikan. 4. Keterasingan karena perbuatannya. Keterasingan biasanya terjadi karena sikap sombong, angkuh, pemarah, kaku, rendah diri, atau karena perbuatan yang melanggar norma hukum. Untuk mengatasi keterasingan ini diperlukan kesadaran yang tinggi. Harapan berasal dari kata harap yang berarti keinginan supaya sesuatu terjadi. Dengan demikian, harapan menyangkut masa depan seseorang. Setiap manusia mempunyai harapan. Tanpa harapan, manusia itu masih dalam hidup. Harapan tergantung pada pengetahuan, lingkungan, dan kemampuan masing-masing. Berhasil atau tidaknya harapan tergantung pada usaha yang mempunyai harapan. Harapan harus berdasarkan kepercayaan, baik kepercayaan diri sendiri maupun kepercayaan terhadap Tuhan. Agar harapan terwujud, maka perlu usaha yang sungguh-sungguh dan berdoa. Adapun kesamaan antara harapan dan cita-cita, yang pertama, keduanya menyangkut masa depan karena belum terwujud, dan yang kedua, cita-cita dan harapan manusia pasti menginginkan hal yang terbaik. Adapun sebab-sebab manusia membutuhkan harapan. 1. Dorongan kodrat. Kodrat ini sifatnya keadaan atau pembawa sifat ilmiah sudah terjelma dalam diri manusia sejak diciptakan oleh Tuhan.
Dan yang kedua yaitu dorongan kebutuhan. Sudah kodratnya juga manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan. Secara garis besar, kebutuhan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Menurut Abraham Maslow, sesuai dengan kodratnya, harapan manusia itu ialah 1. Kelangsungan hidup, 2. Keamanan, 3. Hak dan kewajiban dicintai dan mencintai, dan yang keempat diakui lingkungan, dan yang kelima perwujudan cita-cita. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.